Kalau kita melihat kondisi dunia sekarang, benar-benar apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya yang hidup susah, yang sehari makan kadangkala hari kedua tidak mendapatkan makanan. Sebagian sahabat Nabi yang sampai pingsan radhiyallahu taala anhum karena tidak makan. Sebagian sahabat Nabi yang ingin menikah, yang disuruh mencari mahar hanya cincin dari besi. Cincin dari besi. Dia datang ke rumahnya, nggak ada apa-apa di rumah. Beliau pernah mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Demi Allah. Beliau tidak pernah berdusta. Beliau bersumpah untuk menekankan bahwa apa yang beliau ucapkan benar-benar tidak beliau takuti. Lalu apa yang beliau takutkan atas diri kita? Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tapi yang aku takutkan, tatkala dunia itu dibentangkan untuk kalian. Rasulullah SAW mengatakan, gimana kalau kalian pagi hari pakai baju, sorenya pakai baju yang lain. Kita berada di zaman itu, John. Hampir setiap kita punya baju 2, 3, 4, 5. Kadang-kala baju yang dia pakai ini baru dipakai kembali bulan depan. Dari banyaknya yang dia miliki. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian, apa yang akan terjadi tatkala dunia itu dibentangkan? Kalian akan bersaing. Kalian akan berebut mengumpulkannya. Kalian akan saling sikut untuk mendapatkannya. Sehingga dunia itu menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Wallahi dunya mal'unah. Demi Allah dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, semua yang di dalamnya terlaknat. Kecuali zikrullah. Semua yang dicintai Allah dari ketaatan kepadanya. Wa alim au muta'allim. Orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu. Tanyakan, antum berada di posisi mana sekarang? Menuntut ilmu atau belajar ilmu, atau menjadi orang yang berilmu, atau antum sedang mencari dunia, berebut dunia, menumpuk dunia? Hendaklah kita mengkoreksi diri kita, jemaah. Berapa banyak catatan ilmu yang kita catat dalam kajian-kajian yang kita hadiri? Berapa banyak, jemaah? Buka antum, lembaran antum. Oh, ana pernah datang kajian pada tanggal sekian. Tahun berapa? 2 tahun yang lalu. Setelah itu nggak pernah datang kajian lagi. Ada yang tiap pekan. Ada yang sepekan 2 kali. Ada yang sepekan 3 kali. Naam. Dalam rangka tidak menjadi makhluk yang terlaknat, kita lakukan. Ahibati fillah, banyaknya sarana hiburan, banyaknya sarana kemudahan, kelezatan yang bisa kita raih di masa sekarang ini, membuat orang jadi terlena, jemaah. Dulu, kalau bicara dulu, jemaah, mau cari warung itu susah. Sekarang antum di dalam rumah antum, di dalam kamar antum, warung itu bisa sampai ke dalam kamar antum. Antum mau apa sekarang? Istri, kalau masih ada istri yang kurang melayani suaminya, Masya Allah. Istri itu bisa ngomong sama suaminya, bang, kepingin makan apa hari ini? Barat, Cina, Jepang. Ada yang sabotase kayaknya, jemaah. Nah, alhamdulillah.
Jadi kalau ada istri yang belum bisa melayani suaminya, Masya Allah, tinggal pesan semuanya. Suaminya kepingin masak apa, dulu jamaah harus beli buku menu, harus beli buku cara masak ini, cara masak. Sekarang mau masak apa tinggal klik, selesai jemaah. Bisa datang, bisa diantar. Allahu Akbar. Kemudahan itu benar-benar terbuka. Hiburan. Dulu orang hanya kenal hiburan, subhanallah, mungkin berangkat ke pantai, berangkat ke gunung jauh. Sekarang di tengah-tengah kota, di samping rumah kita. Yang namanya dulu ada apa ya, pameran, bukan pameran, yang ada muter itu jamaah, dermolen, apa namanya, pasar malam. Pasar malam, subhanallah. Dulu itu mungkin setahun sekali. Sekarang antum, Allahu Akbar, di pojokan-pojokan ada yang datang ke rumah antum pakai motor itu, bisa muter. Subhanallah. Benar-benar kemudahan itu Allah berikan. Dulu yang punya motor hanya orang kaya, yang punya mobil hanya orang kaya. Sekarang antum lihat jalan itu macet. Ketika kemudahan dibukakan, semua itu membuat banyak hati tertutup, banyak mata membatu. Kapan antum terakhir nangis karena takut sama Allah Azza wa Jalla? Kapan terakhir air mata antum menetes membasahi pipi antum karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena syukur kita yang masih sedikit? Kebanyakan kita hanya menangis karena ketika mendengar musibah. Alhamdulillah. Nah, baik jamaah, ternyata kemudahan yang diberikan itu membuat banyak orang jadi sulit menangis. Yang ada ambisi dan ambisi untuk mengumpulkan dunia ini, yang kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-Quranul Karim tidak lagi dibaca, padahal kemudahan untuk membaca Al-Quranul Karim, kemudahan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Antum lihat jamaah, di masa ana dulu, ketika ana mahasiswa, kita ingin, Masya Allah jamaah, kita ingin mendengarkan ceramah, itu harus beli kaset. Bisa nggak antum mau tidur kasetnya ditaruh di kuping? Nggak bisa. Antum harus beli tape. Antum masih lihat dulu orang punya Walkman. Iya. Oh, sambil dengarkan ceramah, Masya Allah. Nanti berulang kali disetel, bosan dengarkan ceramah. Kita harus beli kaset lagi. Sampai sekarang semuanya ada di tangan antum. Semuanya ada di handphone antum. Mau Quran terjemahan bahasa Perancis ada. Mau Quran terjemahan bahasa Inggris antum bosan, Ustaz, anak kok bahasa Indonesia bosan, Ustaz. Anak mau baca terjemahan bahasa Inggris, fadhol. Semuanya diberikan. Tapi ternyata waktu kita untuk itu hanya sedikit. Hibbati fillah, ada banyak godaan yang berhenti menghadang perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Godaan itu sebenarnya godaan yang buruk, tapi dibungkus dengan yang indah. Sehingga tidak sedikit yang kita lihat di masa sekarang ini, perzinaan dianggap sesuatu yang wajar. Na'udzubillah jemaah. Anak kalau membaca berita tentang perzinaan, pemerkosaan, itu bahasanya sangat menjijikkan. Seorang berzina
kemudian dia rekam perzinaannya, lalu tersebar, ditangkap polisi. Apa kata dia? Maaf, itu koleksi pribadi. Perzinaan dia rekam, seakan-akan satu yang biasa. Itu koleksi pribadi, nggak ada masalah, bukan dosa. Kata siapa jemaah? Na'udzubillah. Anda mengingatkan jamaah tahun 2013, 63,7% atau 62,7% dari remaja Indonesia sudah melakukan seks bebas. SMP SMA. Dari setiap 1000 orang, 630 orang berzina. Salah, betul. Betul. Sampai seperti itu. Dianggap biasa. Maka kalau tema kita penyesalan selalu datang terlambat. Nah,